Kota Balikpapan tahun ini menjadi tuan rumah pameran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas yang ke-45. Antara 9 sampai tanggal 11 bulan Juli ini, Kota Balikpapan ini akan menyambut seluruh pengrajin dari berbagai penjuru di Nusantara. Tujuannya tentu saja untuk mempromosikan hasil karya para pengrajin di Indonesia dengan tema pengrajin berdaya mendunia. Dan Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari Kota Balikpapan, persisnya di depan Pasar Impres Kebun Sayur. Sebuah pasar yang sangat menarik karena bukan kita di sini untuk membeli sayur, tapi justru kita bisa membeli begitu banyak ya oleh-oleh dan barang-barang serta kerajinan yang diproduksi di Kalimantan. Mari kita lihat apa-apa saja yang ada ditawarkan di pasar ini, dan juga kita akan berjumpa dengan Ketua Dekranasda untuk menanyakan apa-apa saja strategi dan apa yang ingin dicapai dalam pameran Dekranasda ke-45 kali ini. Mari kita ikuti. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur bersiap menyambut perayaan hari ulang tahun ke-45 Dekranas pada 9 hingga 11 Juli 2025. Acara berskala nasional ini akan menjadikan Kota Balikpapan sebagai sorotan utama dalam pengembangan dan promosi kerajinan tangan serta UMKM Nusantara. Sebagai tuan rumah penyelenggara acara, Dekranasda Kota Balikpapan aktif membina, mengembangkan, dan mempromosikan kerajinan serta ekonomi kreatif lokal. Berbagai program telah dijalankan, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kemampuan perajin, mengorganisasi pameran, serta membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dekranasda Balikpapan juga berupaya mengatasi tantangan yang dihadapi perajin seperti masalah permodalan, pemasaran produk, dan persaingan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi desain, pemanfaatan teknologi, dan pembangunan kemitraan. Harapan terbesar dari perayaan HUT ke-45 Dekranas ini adalah mendorong perajin Balikpapan agar semakin berdaya dan mendunia, mendukung pemulihan ekonomi lokal, serta memajukan program pengembangan UMKM. Perayaan ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi Balikpapan, mulai dari produk kerajinan, kekayaan budaya, hingga pariwisata ke kancah nasional bahkan internasional. Saya akan bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan lebih dalam mengenai pasar ini dan juga mengenai Dekranas ke-45 untuk bulan Juli ini. Saya akan bertemu dengan seseorang yang memang mengurusnya. Halo Bu Wali. Apa kabar? Ini adalah Ibu Wali Kota Balikpapan yang juga Ketua Dekranasda, Ibu Nur Lena Rahmat Masud. Saya udah pernah sih kalau wawancara dengan Pak Wali Kotanya, tapi sekarang ibunya dan ternyata tidak kalah sibuk. Iya. Banyak jabatan. Banyak yang jabatan. Diimplementasikan ke masyarakat. Ya, itu yang penting. Harus berkarya dan berdaya. Iya, dan harus juga membantu ya untuk ke perekonomian di Kota Balikpapan itu sendiri. Betul. Nah, Bu Wali kan sebagai Ketua Dekranasda, tapi juga mau tidak mau harus menjadi inilah penggerak dari Dekranas untuk tahun ini ya, bulan Juli ini. Tapi sebelum kita bicara mengenai pameran itu, kenapa
Bu Wali memilih Pasar Impres ini mengajak saya bertemu? Iya, terima kasih Mbak Pasar Desi. Impres kebun sayur. Pasar Impres ya, kebun sayur. Padahal nggak ada sayurnya nih ya, tapi kenapa kok dibilang ini suatu pasar yang sangat menarik gitu. Karena apa, ini kan ada sejarahnya. Ya. Ini Pasar Impres ini ya dibentuknya itu dibukanya di tahun 1981. Udah lama ya? Sudah lama ya. Zaman Orde Baru Iya, ada Orde Baru ya. Jadi di sini ya semua ya yang ada di Kalimantan ya khususnya ya semua seperti batu-batu ya terus seperti apa ini ya manik-manik gitu ya. Dan juga kerajinan ya, tangan, kerajinan tangan, tenun gitu. Terus ada tas-tas, terus itu juga ada batik gitu, batu permata, semuanya ada di sini. Jadi para pelancong ya yang datang dari luar ke Balikpapan pasti mampir ke Pasar Impres. Tidak sah kalau enggak ke Pasar Impres. Iya. Dan apalagi di sini banyak sekali ya pilihannya. Iya, yang betul. paling terkenal saya lihat ini yang kinclong gitu. Saya lihat ini salah satunya, ini ada toko berlian. Ini kalau ini mungkin lumayan sudah cukup sering batu, ya. Sudah batu batu. dan batu khas Kalimantan itu Betul. katanya batu kecubung ya. Iya, Tapi ini ternyata Kalimantan juga punya berliannya sendiri ya. Iya, dari Kalimantan Selatan. Tapi olahnya di tempat ini gitu. Jadi kita punya pengrajin khusus. Nah, ini kita memiliki ya yang apa tadi nih? Yang terang gitu ya. Yang berlian-berlian yang Berlian-berlian. kinclong. Halo Pak Haji, apa kabar? Pak Haji? Pak Haji udah berapa lama di sini? Jualan di sini Jualan. mulai tahun 84. Wah 80 jadi nggak 84 tuh jualan sini. tidak lama Ya, setelah tidak Pasar lama Impres di- ini. diresmikan ya. Masih ingat nggak waktu dulu seperti apa pasarnya? Kalau menurut dulunya Bu, ini pedagangnya kebanyakan dulu pedagang kain. Karena bekas kebakaran dulu. Jadi lambat laun jadi begini Bu. Karena yang jualan kain sudah mulai sepi, timbullah batu permata Bu. Karena yang jualan batu permata Iya. itu tahun 84 masih 3 orang aja Bu. Oke, tapi sekarang jadi Itu macam-macam sana, ya. Bu, kita sini Bu dulu. Tapi sekarang begini berubah Bu. kalau jualan di sini laku ya, banyak ya Ya pengunjungnya. alhamdulillah pengunjungan luar biasa Bu sini Bu. Karena orang semua kunjungan ke sini Bu, apalagi waktu IKN yang waktu awal-awalnya Bu. Omsetnya jadi naik ya. Ya alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Tapi kalau dari segi apa saja misalnya, apakah ada kekurangan atau ada yang perlu lagi diperbaiki mengenai pasar ini? Apa kira-kira Pak Haji? Rencana mau dibuka, diperbagus lagi Bu. Karena ini sudah bangunan lama. Jadi rencana pemerintah mau diperbaiki Bu. Di renovasi Bu, dibongkar total mungkin Mas. Jadi karena sudah keadaannya Bu, sudah ya tua namanya Bu. Sudah tua ya? Iya. Sudah Gimana, tua. Bu Wali? Ini Iya. apa rencananya kira-kira? Karena ini kan pengrajin semua seperti itu. Iya, berpusat semua di berkumpul sini, di ya? sini. Jadi ini ikonnya Kota Balikpapan. Jadi masyarakat luar datang berkunjung di Kota Balikpapan tidak sah apabila tidak ke Pasar Impres kebun sayur. Nah, itu. Jadi ikonnya ini memang harus dipertahankan ya. Kami dari pemerintah ya saya dengar-dengar ini sebenarnya sudah ada desainnya. Ya tinggal diimplementasikan. Mungkin kemarin ada perubahan gitu, makanya ini belum dipugar. Kemarin juga ada kebakaran di belakang, kita sudah perbaiki sedikit demi sedikit. Ini insya Allah di tahun depan ya, kemarin juga Pak Ahmad sudah bicara dengan Pak Wali, bagaimana ini cepat gitu, cepat direnovasi sehingga pengunjung lebih nyaman gitu ya, lebih tradisional gitu. Nah, lebih apa ya? Seberapa luas ya ini pasarnya? Dan Ini kira-kira pasar- berapa jumlah pedagang yang ada di sini? Bu? Di sini luasnya sekitar 1,7 hektar, penjualnya 220 ya, yang ada di sini. Belum yang di sana. Iya. Nah, ide untuk merenovasi ini, tapi namanya dipertahankan kan? Tetap, karena ini sudah terkenal ya. Ini namanya. Iya. Sudah terkenal, jangan sampai berubah gitu. Iya. Tetap. Tapi kalau dari segi harga untuk rental di sini itu terjangkau. Bayar nggak untuk ini sewa tempat di sini? Kalau sewa sih tetap bayar Tetap. gitu, karena ini kan pemerintah punya. Tapi lancar biasanya para pedagang di sini bayar. Dan sewanya murah pun, dan mahal.
Ada Sekuti Mall, ini murah. Murah ya. Petak ini sekitar 150.000. Saya lihat di sini banyak sekali barang-barang yang menarik ya. Iya, Kalau betul. khas Kalimantan, tadi kan ada berliannya, ada manik-manik, ada batu bata. Apa lagi yang harus kalau kita belanja di sini? Oleh-oleh. Ya, di sini oleh-oleh banyak sekali ya, beraneka ragam ya, seperti manik-manik, tenun juga kita punya gitu. Anyaman Batik, ya? anyaman juga kita Ada punya. batiknya juga kan? Ada batiknya juga, terus kita juga ada. Nah, ini sarung. Nah, ini sarung namanya sarung Samarinda, tapi motifnya itu Kalimantan. Karena Kalimantan itu kan motifnya itu harus ada cuminya. Nah, seperti ini. Harus ada cuminya ya. Iya, ini khasnya Kalimantan. Ini ada Ada selendang. Ada selendangnya. Oh, jadi harus ingat ya kalau Kalimantan itu motifnya harus ada cumi cuminya. ya. Khasnya. Cuman cuminya itu sebenarnya harus kecil gitu ya. Iya. Nah, ini harus lebih kecil gitu. Kalau khasnya Ini kenapa ya harus ada ini asal usul atau Ya, sejarahnya mungkin secara budaya atau tradisi kenapa harus ada cuminya ada ya? cuminya mungkin Karena dari mungkin kan kita dekat laut ya. kebudayaan, ya. Mungkin Kita dekat laut, jadi ada kebudayaan seafood. Dayak kemarin ya, Dayak mungkin memang cumi ini mengartikan mungkin persatuan gitu ya. Dia melengkung tapi menyatukan semua yang ada di Kalimantan Timur. Oh, ada sarungnya juga. Nah, ini sarung. khasnya, Bu. Nah, ini sarung Khasnya ini Samarinda. warna corak ini. Baik. Nah, Pak Haji, kita kan ada ini ya, ada galeri Dekranasda Betul. juga di sini. Ini selama ini yang pedagang di sini juga di ini Ya, kita dilibatkan ya. ya. Jadi kalau kita misalnya kita lagi pameran ya, misalnya pameran di Surabaya, pameran di Jakarta gitu, event-event besar kita ajak. Ya, kita gilir ya penjual-penjual di sini biar merasakan juga bagaimana sih persaingan ketat kita ya antara pengrajin daerah dan pengrajin dari luar gitu. Jadi bisa melihat gitu wawasannya bertambah gitu, keterampilannya bertambah dengan adanya kita sering berkunjung. Nah, inilah ya alhamdulillah di sini teman-teman kita ajak Dilibatkan. ya, kita libatkan. Gimana Pak Haji, seneng nggak kita Kota Balikpapan menjadi tuan rumah untuk Dekranas tahun ini? Sekali, Bu. Kena lancar Apa juga. harapannya kira-kira yang ingin Lancar semua, Bu. Apalagi dan hasil yang ingin didapati mungkin setelah berlangsungnya event ini, apa kira-kira dampaknya terhadap para pengrajin atau pedagang di sini? insya Allah ada peningkatan. Ya. Pasti ada. Pedagang pasti mau Pedagang keuntungan pasti ya. maunya lebih banyak untungnya gitu. lebih banyak Ya, pengunjung, lebih usahanya banyak lebih pengunjung, lancar ya, dan lebih lancar. dan yang penting perekonomian di Ya, kota ini juga berputar, semakin ya, meningkat. semakin signifikan naiknya gitu. Tapi jangan lupa kemasannya harus diperbaiki gitu kan ya. Terus kita harus mengolah yang lebih baik daripada daerah lain karena pasti orang merindukan. Oh, Balikpapan tuh lebih bagus, lebih rapi. Nah, ini yang kita harus ciptakan untuk kota Balikpapan. Iya, karena pembeli ini sekarang mereka lebih sangat Oh, picky ya. iya, Apalagi yang benar. muda-muda Muda-muda, harus sesuai dengan selera. betul. Tapi ngomong-ngomong Bu, kita lihat ini galeri Dekranas saja Iya. boleh karena saya ingin mendapat Kita- gambaran yang lebih dalam dan juga lebih paham ya mengenai apa-apa saja tujuannya dan kira-kira hasil yang ingin didapatkan dengan mengadakan pameran seperti ini ya. Kita tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, akan segera kembali bersama Ibu Wali Kota. Bu, ini Ya. kenang-kenangan. Waduh, Ah, sudah ya, kenang-kenangan. kenang-kenangan. Terima kasih banyak Pak Haji. Dikirain kenang-kenangannya baru berlian. Makasih banyak Pak Haji. Wah, bagus sekali ya. Ini Bagus warnanya. bagus Iya. banget. Dengan cumi. Makasih Pak Haji. Ya. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik karena yang kita harapkan bukan pelaksanaan sukses di tanggal 9, 10 dan 11 saja, tapi efek perekonomian. Hotel kita akan semakin terisi ramai, mobil-mobil juga akan disewa oleh pengunjung. Kemudian yang lebih penting adalah ya kuliner kita juga akan didatangi oleh masyarakat dari luar Balikpapan.
Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kita berada di Kota Balikpapan, masih ditemani oleh Ketua Dekranasda Kota Balikpapan dan juga sebenarnya istri ya, Ibu Wali Kota Balikpapan, Bu Hajah Nurlena Rahmat. Tadi kita sudah sempat ke pasar Impres Kebun Sayur untuk melihat pusat kerajinan ya, luar biasa, menarik sekali. Dan seperti Ibu tadi mengingatkan, tahun ini Balikpapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Dekranasda ke-45. 45 luar biasa ya, sudah cukup lama ya, dan tentu saja ini merupakan momen yang sangat baik untuk mempromosikan semua kerajinan dan juga para pengrajin, bukan saja yang berada di Balikpapan atau di Kalimantan, tapi di seluruh Indonesia. Ibu bawa tamu nih, teman-teman kita siapa? Bisa dikenalkan satu persatu, tadi belum sempat berjumpa gitu. Ini Ketua Panitia Dekranas nanti dilaksanakan di tanggal 9, Pak Muhaimin, ya Sekda Kota Balikpapan. Pak Sekda, ya. apa kabar? Bagus sekali ini kemejanya. Sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan tempatnya. Dan sesuai dengan temanya. Iya, sesuai dengan temanya. Kita harus selalu mendukung ya ini kerajinan lokal ya, karya lokal. Saya membawa tamu yang luar biasa hari ini, Kepala Dinas DKUMP ya, Pak Heru ya, beliau juga sebagai panitia di Hari HUT Dekranasda yang ke-45. Iya, jadi sebenarnya tim inti yang selama ini kerja ya, untuk mensukseskan tanggal berapa? 9, tanggal 9, 10 dan 11 10, Juli. 11. Di sini. Di sini di DOM, di namanya Halaman, Dome. ya. Dome BSSC kalau ya. Nah, ini saya juga pakai ini hasil karya ini, cakep kan, bagus Galeri, ya. iya. Galeri. Galeri Dekranasda Kota Balikpapan. Hanya ada di galeri. Hanya ada di galeri. Bisa cerita sedikit mengenai galeri ini sendiri, apa-apa saja yang bisa kita temui di sini, dan ini nanti akan menjadi tempat di mana penyelenggaraan itu berlangsung ya, tanggal 9. Iya, tanggal 9, 10 dan 11 Juli. Jadi galeri ini kita ciptakan semenjak tahun 2016 ya. Letaknya di sini ya sangat strategis sebenarnya ya, karena kita berada di tempat yang dom, yang mana di sini event-event selalu dilaksanakan. Jadi setiap tamu bisa mampir ke sini dan kita terus mempromosikan. Di sini karya-karya ini khusus dari teman-teman di Balikpapan ya? ya? Balikpapan. Jadi di sini nggak ada dijual di luar selain di Galeri Dekranasda Kota Balikpapan. Di sini semua motif Balikpapan. Jadi motif kita beraneka ragam. Nah, seperti saya memakai motif kelubut dan ada IKN-nya. Ya, ada cuminya juga. Ada cuminya ya. juga. Tadi Nah, ini kan khas nih, nggak bisa ditinggalkan dengan cumi ya. Terus harus ada namanya cumi. Ya, nanti kita cerita ini cumi itu kapan sih ini kan apa namanya, sudah mulai menjadi motif tradisional. Tradisional Kalimantan, bukan Kalimantan Timur aja tapi Kalimantan. Tapi seluruh Kalimantan. Ya. Baik, ini kan sudah tidak lama lagi kita akan menyelenggarakannya, acara puncaknya. Bisa cerita sedikit dengan teman-teman di sini juga apa-apa saja persiapannya, seperti apa, siapa-siapa nanti yang akan datang ke sini, betul. Dan juga kira-kira seberapa ini jumlah nanti pengrajin yang datang ke sini dan siapa yang kita harapkan untuk menjadi istilahnya pengunjung. Ini pasti ribet ya, lumayan ya. Iya, lumayan ya. Mungkin dari Pak Sekda ya. Pak Muhaimin dulu ya. Mungkin ini bagaimana deh? Dari segi keribetan cukup ini enggak? Ya, pertama kita bersyukur ya Bu Wali bahwa Balikpapan ini ditunjuk sebagai tuan rumah. Kalau 413 kabupaten kota berarti akan ada giliran lagi, belum tentu ketemu gitu. Iya, betul. Nah, sehingga Pak Wali dan Bu Wali menyampaikan kepada kita semua buat yang terbaik. Karena ini adalah momen yang penting bagaimana Kota Balikpapan memperkenalkan hasil karyanya kepada seluruh tamu yang datang ke Balikpapan, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, Berapa nanti yang akan ikut yang serta? sudah confirm sekitar 800
Lebih Pak Heru, 2000. yang pesertanya 2000 sekian, kalau dari kabupaten kotanya adalah 300 semua hadir. 300 semua hadir. Ini tapi dari total jumlah kabupaten yang ikut dalam pameran di sini ada Hampir 75%-nya 75%. semua mengikuti. Dan mereka rata-rata membawa satu rombongan dengan berapa jumlah Ya, pengrajin terbanyak tadi? kemarin 40 laporannya yang confirm. Dan yang paling sedikit itu 5 ya. 5 orang perombongan. Sampai hari ini sudah 232 Bu yang akan hadir ke Kota Balikpapan, 2.302 Orang. Jadi sudah semakin padat, semakin ramai. Ya alhamdulillah bukan hanya di kegiatan Dekranasdanya, tetapi juga efek domino dari ekonomi Balikpapan justru yang lebih Nah ini bisa Balikpapan ini menampung ini seluruh tamu ini, kan ada lonjakan jumlah pengunjung yang datang ke sini itu. Betul, makanya hari itu Pak Wali juga menyampaikan kita harus menjadi tuan rumah yang baik, karena yang kita harapkan bukan pelaksanaan sukses di tanggal 9, 10, dan 11 saja, tapi efek perekonomian. Hotel kita akan semakin terisi ramai, mobil-mobil juga akan disewa oleh pengunjung, kemudian yang lebih penting adalah kriya kuliner kita juga akan didatangi oleh masyarakat dari luar Balikpapan. Iya, ini menjadi salah satu tujuan wisata juga bagi orang yang di sini bisa belanja. Betul, nanti. belanja. Ada wisata Yang penting kuliner. belanja. Iya. Betul. Ada target sendiri kira-kira berapa perputaran ekonomi yang diharapkan akan terjadi akibat terselenggarakannya HUT itu di sini? Ya, target kita ada pasti angkanya. ada, ya. Iya. Ada angkanya. Berapa kira-kira ini? Iya, ini kan harus lebih dari Ya, yang sebagai biasa. perbandingan waktu kita tuan rumah Apeksi itu sekitar hampir 40 miliar itu. Nah kalau dilihat dari peserta tahun ini justru lebih banyak. Lebih banyak ya. Bedanya kalau Apeksi pesertanya adalah kepala daerah. Kalau sekarang adalah para istri kepala daerah. Nah, biasanya mereka purchasing power Ya. lebih. Jadi lebih banyak. Jadi insya Allah kita targetkan mudah-mudahan bisa lebih daripada kita melaksanakan kegiatan Hari Apeksi tersebut. Jadi kalau dari jumlah stand, Bu Wali dan juga teman-teman Pak Muhammad dan Pak Eri, ada berapa jumlah standnya, nanti diletakkan di mana dan bagaimana ini? Stand kita yang kita siapkan 170 stand untuk expo, UMKM-nya sekitar 80 ya. Terus untuk tamu yang memang menyelenggarakan hari puncaknya yang kita siapkan tuh kursi sekitar 1.000. Sekitar 1.000 Iya. ya. Nanti dibuka oleh siapa rencananya? Siapa oleh- pejabat yang pusat yang Iya. sudah confirm? Confirm Ibu Selvi, ya Ketua Dekranasda Umum Umum, Dekranasda. ya Indonesia bersama Seruni tentunya, karena Seruni kan pasti jadi satu kesatuan menjadi pengurus Dekranas Iya. untuk Republik ini. Kalau rangkaian acaranya sendiri apa saja yang bisa nanti akan kita lihat? Ya, akan rangkaiannya itu mulai tanggal 9 ya di hari Rabu kita puncaknya kita adakan di depan Dom ya. Setelah itu kita bergeser ya mungkin ke pameran ya, ke UMKM. Setelah itu kita ajak ke Dom ya, ke atas, karena di atas kita menyiapkan juga kegiatan pemeriksaan gratis. Yang ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, betul. Dan pembagian kacamata Bu ya. Ya, pembagian kacamata yang kita kotanya kita 800 ya, alhamdulillah. Jadi masyarakat antusias dan juga banyak DM di IG saya bagaimana caranya mendapatkan kacamata. Jadi ternyata permasalahan kita juga di Republik ini ya, Balikpapan khususnya memang masalah mata. Karena masyarakat ini mungkin mungkin tidak aware dengan matanya gitu ya. Ternyata mata ini luar biasa loh ya, indera yang harus dijaga. Dan gitu. apalagi nanti bisa mendapatkan kacamatanya gratis itu. ya dari luar pemerintah biasa ya. pusat. Ini menarik, ini kita bicara kerajinan nasional, tapi di situ ada aspek kesehatan, itu ide siapa ya. sebenarnya ini untuk Itu kemarin masukan dari pengurus pusat Bu untuk mengadakan kerjasama dengan program Presiden Astacita untuk mendukung program bidang kesehatan begitu. Nah, salah satunya ada pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh warga kota yang berada di daerah itu, plus pemberian kacamata gratis dengan dilakukan pemeriksaan mata terlebih dahulu. Tapi ini hanya khusus untuk warga Balikpapan
Jadi Tapi misalnya, untuk yang kacamata untuk warga Balikpapan, Tapi untuk pemeriksaan kesehatan gratis boleh dengan boleh pengunjung dari nanti. luar. Ya, jadi semua kan tamu. ini kan banyak yang berkunjung nih Betul. dari berbagai macam kabupaten. Siapa tahu mereka juga ingin Boleh, mengambil boleh. kesempatan. Boleh. Boleh ya, Boleh. gratis Ya, semua boleh, ya. Semua boleh. gratis. Cuman kacamatanya beli sendiri. Iya, enggak kacau. Jadi harus Iya, KTP-nya betul, harus di- iya. KTP-nya harus warga Warga Balikpapan. Kota Balikpapan. Karena ini sebagai ungkapan kita kepada masyarakat sudah ikut serta ya dalam pembangunan kota ya, ikut serta udah melancarkan acara kita yang ini memang program dari pusat. Gitu. Nah, cukup antusias ini dari para pengrajin yang datang dari seluruh pelosok. Mereka ini ya. Iya, kemarin dalam hal pemesanan Sambutan stand saja mereka saling berebutan. Oh iya. Iya, dan semua pengennya lebih dari satu. Karena stand kita terbatas. Cuman karena standnya terbatas sebanyak 170, 170, ya. kami memberikan kesempatan dulu mulai dari provinsi untuk mendapatkan satu stand, selanjutnya kabupaten kota juga bisa mengiringi seperti itu. Jadi animonya cukup besar ya. Sangat tinggi. Ini ada mereka harus apa sewa atau bagaimana? Tidak ada, itu? semua diberikan gratis dari Dekranasda Balikpapan. Dan selanjutnya disupportnya dari Dekranas Pusat untuk memberikan kesempatan tadi siapapun yang mengikuti gitu. Ya karena itu ya mungkin animonya tinggi karena standnya kan gratis, kan. gratis, Biasanya kan betul. untuk sewa stand sendiri kan lumayan ya. Iya. Lumayan, betul. Kenapa kali ini direncanakan untuk diberikan gratis? Tadi Dan begini, anggarannya dari mana? Ada dua arahan. Pertama begini, yang awal Bu, ya bahwa Ketua Harian juga menyampaikan bahwa ini adalah momen Balikpapan, berikan yang terbaik. Nah kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Wali mengarahkan kepada kita, panitia laksanakan sebaik mungkin. Yang kita kejar adalah multiplier efeknya. Nah, sehingga tadi kalau misalnya standnya diberikan gratis, kita akan mendapatkan lebih dari itu. Anggaplah biaya pelaksanaan bisa kita bisa mendapatkan 3 atau 4 kali lipat setelah pelaksanaan selesai. Bisa dibayangkan tanggal 9, 10, 11 pasti mereka datangnya H-2. Pulangnya adalah H+1. Yang saya katakan tadi Bu. Kuliner kita akan laris, kemudian juga UMKM kita akan hidup, hotel kita akan terisi, penyewaan mobil juga ada, kemudian juga wisata kita juga akan terisi oleh orang-orang yang datang ke Balikpapan. Ya, jadi inilah bisa marginnya bisa jauh lebih besar ya daripada anggaran yang keluar ya. Sampai mana sih outputnya gitu, jangan sampai kita memberikan pembinaan sampai situ aja gitu ya, terus berkembang. Dan saya juga menyarankan bagaimana para instansi gitu ya dan lainnya gitu ya mencoba gitu ya, ini loh kearifan lokal kita. Nah, kalau dari khusus untuk di Kota Balikpapan itu sendiri, seperti apa ini profil pengrajin yang selama ini dikelola, dibantu di bawah Dekranasda, Bu Iya. Wali? Alhamdulillah semenjak saya menjadi Ketua Dekranasda ya banyak program ya yang kita lakukan, yang kita sudah laksanakan juga. Salah satunya adalah bagaimana para pengrajin ini naik kelas, bagaimana dia lebih aware ya dengan adanya sekarang pasar yang sangat luas gitu, dengan adanya media sosial ya kita selalu mengadakan seperti pelatihan, workshop, itu yang kita lakukan ya. Setiap tahun ada lomba gitu ya, ada lomba juga, lomba ini apa namanya Ronce atau lomba desain gitu ya. Jadi itu yang kami terus lakukan. Karena apa? Kita akan mengejar keterampilan pada pengrajin ini. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini dilirik gitu. Jadi setiap orang yang datang ke Balikpapan dia akan membeli gitu ya. Karena apa? Kualitas yang bagus gitu ya, kuantiti yang udah mencukupi gitu kan, dan juga unik. Nah, ini yang kita harus promosikan terus, kampanyekan terus sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Ada berapa kira-kira ya jumlah pengrajinnya? Pengrajin di Kota Balikpapan ini yang kita naungi ada 20 yang kita bina, yaitu saya Mereka per menginginkan kelompok gitu atau apa? per individu ya. Individu. Ya, individu. Jadi mereka Sedikit ya kalau 20. iya, makanya kita selalu ini ya masih berkembang terus gitu ya. Kenapa ini? Karena kan saya lihat kan banyak sekali yang bisa dijadikan inspirasi dan ini kearifan lokal dan juga tradisi budaya yang bisa dikembangkan menjadi inilah.
Sebenarnya Objek banyak kerajinan ya Pak Heru ini. ya, tapi ini dalam bimbingan kita, dalam binaan kita ini hanya 20. Oh, baru 20. Iya, baru 20. Kan banyak stakeholder yang lain seperti Bank BI, Oh ya, mereka juga punya. Bank Mandiri gitu, Bank Kaltara juga. Jadi Dekranasnya juga berdiri sendiri memiliki binaan. Jadi Tapi mereka dilibatkan juga nggak ya? Dilibatkan, selalu dilibatkan. Expo Nomor ini. 1 gitu ya, nomor 1 harus binaan Dekranas karena kita membina terus nih. Sampai mana sih outputnya gitu. Jangan sampai kita memberikan pembinaan sampai situ aja gitu ya. Terus berkembang, dan saya juga menyarankan bagaimana para instansi gitu ya dan lainnya gitu ya mencoba gitu ya. Ini loh kearifan lokal kita ya, kita harus membeli itu, menolong namanya, kita membeli ya wasra yang ada di Balikpapan ya, kita juga terus tingkatkan. Nah ini bagaimana supaya untuk mensosialisasi kita, memang kalau kita lihat kalau enggak kita kalah ini, karena batik-batik ini China juga sekarang Iya mereka betul. justru ini ya membanjiri pasar betul, Indonesia. Jangan iya. sampai kita salah beli lah istilahnya. Itu bagaimana, apa yang akan dilakukan Pak Muhaimin? Pertama ada kebijakan dari pemerintah daerah supaya pelaku usaha batik di Kota Balikpapan lokal ini bisa tumbuh dan berkembang. Jadi setiap hari Kamis kita menggunakan batik, dan batiknya harus dari Balikpapan. Oh, itu sudah jalan ya? Sudah jalan. Dan ditaati. Ya, mulai dari sekolah, kemudian PNS, kemudian perusahaan juga seperti itu. Nah, dengan adanya penggunaan batik Balikpapan kan secara otomatis juga akan menumbuh kembangkan para pengrajin yang disampaikan Ibu Ketua Dekranas tadi. Nah, sehingga binaannya memang bukan hanya di Dekranas, karena juga CSR perusahaan juga melakukan pembinaan terhadap para pengrajin ini. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua juga kita harapkan dengan adanya penggunaan batik Balikpapan ini, Pak Heru selaku Kepala Dinas, kemudian Ibu Ketua Dekranasda juga selalu mensosialisasikan kepada para pemuda bahwa batik itu harus dikenal dan dikenakan oleh pemuda. Nah, dengan begitu kan rasa cinta untuk memiliki dan menggunakan batik lokal Balikpapan ini juga semakin tinggi. Nah, kalau itu bisa jadi, berarti secara otomatis juga binaan berhasil, produksi juga akan meningkat, dan pengrajin juga bisa lebih ada lagi dan bertambah gitu. Saya tertarikan temanya pengrajin berdaya mendunia. Nah ini coba dalam pilihan temanya itu kenapa, dan kira-kira hasil yang ingin dicapai dengan menggaungkan tema seperti ini. Berdaya mendunia. Nah, itu PR yang luar biasa ya untuk kita ya. Karena apa, mendunia ini kan seluruh dunia harus mengenal ya. Bagaimana kita mengenalkan ya, kita punya media sosial. Ya, kita harus ada pelatihan. Sekarang sebenarnya platformnya kan sangat platformnya gampang ya untuk online ya. Ya, seperti itu. Jadi pelatihan kita harus terbuka gitu ya. Itu yang kita lakukan. Workshop ya yang kita lakukan gitu. Terus ini ya target kita ini sekarang kan anak muda gitu. Jadi bagaimana target ini memenuhi kebutuhan dari warga kota maupun dari nasional gitu. Kalau profil 20 yang dibina ini siapa saja, dan dari segi usia maupun produk-produk yang mereka hasilkan itu seperti apa Bu Ai? Iya. 20 pengrajin ini ya sudah kita bina ini semua hasil yang ada di sini. Ada saho ya, terus iwatik ya, terus apa lagi? Banyak tapi jadi ada kainnya, ada tenunnya, ada selang tumpar gitu ya. Manik-manik dan tapi mereka ini anak-anak muda atau dari segi usia itu mereka? Ya, dia regenerasi dari orang tua, dia turunkan ke anaknya. Nah, anaknya kan punya teman-teman. Nah, inilah sudah mereka ini yang kita ajak untuk pelatihan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai gitu. Banyak yang tertarik untuk ikut pelatihan. Alhamdulillah. Ya, banyak yang muda-muda. Yang muda-muda. Ya, sasaran kita adalah yang masih kuliah, ya, yang masih sekolah ya, Pak. Ya, alhamdulillah mereka antusiasnya luar biasa. Nah, ini yang kita inginkan supaya ini dikembangkan. Karena anak-anak muda ini kan memiliki kemampuan IT yang sangat luar biasa kan. Nah, anak-anak muda ini juga lebih lebih terbuka, dan dia tahu memadupadankan warna dan memadupadankan segala yang memang yang sekarang lagi tren. Nah, itu
Jadi juga bisa menekan mutu dari kualitas ya, produk dengan pelatihan, ya studi tiru yang kita lakukan ya Pak ya. Nah ini yang kita lakukan terus menerus sehingga kita bisa naik kelas dan dilirik oleh dunia. Iya, nah pelatih-pelatihnya dari mana? Pelatihnya kita bisa Macam-macam, dari Bu. macam-macam Jadi, ya. Kebutuhannya apa Iya, nih gitu Kak. ya. Beraneka ragam yang ada di Indonesia, ya disitulah kita saling mengisi dan saling melakukan hal yang baik untuk kemajuan kota kita masing-masing. Ya, misalnya kan seperti desain, taruhlah setiap daerah kan sekarang punya kekhasan batiknya itu sendiri. Tapi kalau anak muda kan mereka punya tren atau style, mereka mau memakai yang penting stylish gitu, fashionable bukan kesannya itu kolot begitu, ya kan. Jadi dan kalau misalnya tadi kan desain, perhiasan dan lain sebagainya. Nah itu kan harus ada stylistnya, ada desainernya. Nah ini siapa-siapa yang Ya, diajak? kemarin dari dinas itu bersama Dekranasda kita mengundang beberapa narasumber gitu untuk yang pakemnya khusus yang batik ataupun kerajinan yang lainnya kita mengundang dari Balai Besarnya Yogyakarta Bu di bawah Kementerian Perindustrian. Nah beliau-beliaunya ini yang mengajarkan semua dasar-dasar mengenai kerajinan tersebut. Nah selanjutnya kita juga kombinasi dengan para desainer yang kelas nasional yang baik dari Yogyakarta, dari Solo, itu kami undang, kami mengenalkan dengan apa yang kemampuan keterampilan yang disampaikan oleh yang sudah menjadi ciri khasnya mereka begitu yang bisa kita adaptasi atau replikasi dari keterampilan tersebut. Nah, dari yang ada itu kami lakukan pelatihannya bisa 3 sampai dengan 5 hari. Nah, itulah yang kami kombinasikan dalam hal untuk pembuatan motif. Selanjutnya tadi yang disampaikan Bu Wali itu dilombakan, muncullah motif-motif baru. Memang akan kelihatan yang generasinya lebih dulu, itu nanti hasilnya mungkin agak sedikit pakemnya, berbeda. Ya, berbeda dengan yang anak-anak muda. Dan lomba ini penting ya, Penting untuk sekali. menguji kreativitas itu. Nah setelah lomba itu biasanya apa follow up-nya supaya mereka juga terinspirasi untuk meneruskan dan Harus dibeli. ya. Nah ini kan ujung-ujungnya Iya, kan harus ada nilai ekonominya, Betul, bukan hanya sekedar ya lomba menang dapat piala, tapi ternyata tidak Ibu ada. Wali dipatenkan Bu. Jadi oleh beliau udah lewat ke Dekranasda tuh yang pemenangnya kan bisa dipatenkan dan menjadi produknya Dekranasda. Kami daftarkan Iya, di Haki. Iya, di Haki. Iya. Jadi merek sama ininya sudah terdaftar semua. Betul. Saya mengharuskan, jadi yang menang ini harus ya membuat secara massal nanti targetnya itu ke OPD instansi. Nah, itu yang kita Jadi sekarang- ada pasarnya, Ya, harus ada ada pasarnya, marketnya, ada marketnya, menciptakan nilai ekonomi. Gitu. Ya Jadi didukung bukan- ini ya Iya. harus. Kerjasama ini penting ya. Iya. Tapi Jadi dibuat itu bersama-sama kami, tapi yang menggunakan kami juga gitu. iya, karena kalau Di pemerintah. teman-teman sendiri tidak menggunakan, kita tidak bisa meyakinkan orang lain untuk menggunakannya. Pakai keluar daerah terus Bu. Iya. Nah, aspek mendunianya ini kira-kira harus ada strategi sendiri ya. Iya. Itu mungkin dari packagingnya, marketing, marketingnya, pengemasannya, iya. itu apa yang supaya mereka juga memang bisa menembus ke pasar internasional ya. Iya. Atau mungkin jual etalasenya kan bisa di online shopping ya. Iya, iya. Memang mendunia ini kan alhamdulillah sih kita ada beberapa teman sudah mendunia yang sudah pernah ke Paris, yang sudah pernah ke Jepang, yang sekarang dibeli oleh Malaysia ya. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana mempromosikan dan kita harus memberikan mereka pelatihan-pelatihan gitu ya, seperti tadi ya dia harus mempromosikan secara massal gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari negara lain gitu. Jadi ya itu yang harus kita tingkatkan. Sebenarnya kita harus kerapiannya, terus itu ya, terus dari Kemasannya, Biasanya kemasan itu sangat penting, Iya, packagingnya. iya. Kadang-kadang lebih penting Betul, daripada isinya. daripada gitu. isinya, benar. Nah itu yang jadi kita harus ada pelatihan-pelatihan terus Ya, ya. pelatihan Itu itu yang juga penting. pasti harus membaca pasar yang ada kalau Iya. di sendiri.
Karena ada yang tidak suka dengan warna yang cerah. Iya. lebih Ya, suka sekarang ke- biasanya Betul. nggak trendy gitu, Iya, yang nggak suka dengan warna-warna. motif-motif yang Iya, yang besar. ramai gini. Mereka Iya. maunya yang lebih yang minimalis. simple, misalnya. ya, warnanya yang soft. Nah, Jadi itu yang analisa diinginkan. pasarnya tetap harus dibaca. Iya. Untuk pasar luar negeri berbeda dengan Dalam Domestik. ya, dalam Oke, nasional. saya ingin sekali nanti lihat, kita berkunjung ya ke Oh iya, sentra nanti industrinya, kita Bu Wali ajak saya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu mungkin dari masing-masing teman di sini apa sih hasil akhir yang jangka panjang yang ingin didapatkan dengan Balikpapan ini menjadi tuan rumah ya penyelenggara HUT Dekranas ke-45. Mungkin dari Anda. ya, kalau kami menginginkan jangka panjangnya semua hasil kerajinan Kota Balikpapan yang saat ini sudah kami terus tumbuhkan dan kembangkan itu bisa bertahan lebih lama dengan diadopsi oleh para generasi muda kita sekarang, terutama anak muda di Balikpapan. Harapannya ini terus bertambah dan ini bisa digunakan untuk kepentingan kami dalam menjual gitu ya produk lokalnya Balikpapan. Baik, Pak Sekda. Iya, sebetulnya kan salah satu misi dari kepala daerah Pak Wali terpilih adalah bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Kemudian dilanjutkan lagi dengan mengembangkan perekonomian yang berkeadilan, handal dan berkeadilan. Ini adalah bagian dari strategi itu, sehingga kesempatan kita menjadi tuan rumah Hari Ulang Tahun Dekranasda ke-45 adalah bagian dari upaya besar juga dari Pak Wali apabila nanti ini bisa menjadi pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Iya. Karena juga misi kan harus dijalankan. Dan inilah lompatan besar Kota Balikpapan dimulai dengan kegiatan Hari Ulang Tahun Dekranasda ini. Sehingga endingnya seperti kata Pak Heru tadi, bahwa ekonomi kreatif ini bukan hanya untuk pelaku usaha, tapi juga seluruh masyarakat. Nah itulah ke depan yang kita Iya, harapkan. untuk semua stakeholder. Semua stakeholder, ya. Dan Bu Lena kan juga sebagai ketua ekrafnya ya. Iya, ketua ekraf juga Gimana beliau. kira-kira supaya sustainable lah ini kegiatan yang bukan hanya pas hari expo-nya itu saja, tapi memang diterjemahkan dengan peningkatan Secara ekonomi. kontinu, yang ya. Kalau saya sebagai Ketua Dekranasda, saya melihat bagaimana warga Kota Balikpapan dan para pengrajin ini melihat, wah ternyata kita harus lebih belajar lagi, lebih aware lagi. Karena dengan adanya datang pengrajin dari luar, ya kita bisa melihat gitu ya secara Betul, langsung, studi banding. ya, studi banding, dan kita tidak menuju ke tempatnya, tapi mereka yang datang ke sini. Ini sesuatu yang ekonomis untuk kita. Bagaimana disitulah tempat kita belajar. Nah, bagaimana jalinan silaturahmi. Sebenarnya jalinan silaturahmi yang kita jarang bertemu ya, sebanyak 514 ya, kabupaten Iya. kota. Kapan lagi ya? Kapan lagi? Mungkin bukan dalam ini luar Nggak akan biasa. ketemu lagi ya, sudah. bukan dalam Lagi. ini hidup Ya, kita. inilah ajang silaturahmi kita bersama-sama, saling sharing, saling membuka kriya kita, wastra kita, beraneka ragam yang ada di Indonesia. Ya disitulah kita saling mengisi dan saling melakukan hal yang baik untuk kemajuan kota kita masing-masing. Iya, dan mengingatkan kita semua bahwa Indonesia itu sangat Sangat kaya. kaya, betul. Luar biasa. Dengan semua yang sifatnya itu kreatif, sebenarnya kita nggak harus jauh-jauh ke Paris ya. Mereka yang harusnya kita datangkan ke sini untuk mendapatkan inspirasi dari semua kekayaan dan kearifan lokal yang kita miliki. Tapi Bu Wali ajak saya ke sentra industri pengrajinnya ya. Iya, kita langsung menuju Iya, ke terima kasih banyak Pak Sekda dan juga Kepala Dinas. Tapi kita masih perjalanan kita melihat ya secara bagaimana secara langsung sentra industrinya. Kita akan istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Produk kita sudah pernah pameran di Denmark di World of Coffee tahun 2024. Kemudian tahun kemarin itu di Malaysia juga. Tahun 2023 kita pameran di Qatar juga. Jadi Dan- sudah melanglang buana ini Betul. produknya.
Ya, kembali bersama Insan with Desi Anwar. Kita berada di Kota Balikpapan, saya ditemani oleh ibu kita, Ibu Hajah Nurlena Rahmat yang sebagai Ketua Dekranasda. Tadi kita sudah belajar banyak sekali mengenai persiapan untuk menyambut hari ulang tahun Dekranas yang ke-45. Kali ini Balikpapan menjadi tuan rumahnya, sudah banyak yang disiapkan, akan mendatangkan berbagai macam pengrajin dari seluruh penjuru Nusantara, tapi kita sekarang ingin melihat secara langsung. Jadi kalau kita bicara mengenai kerajinan itu sebenarnya bukan hanya tadi yang berupa kain, tenun, manik-manik dan lain sebagainya, tas, tapi ternyata olahan juga menjadi salah satu produk unggulan. Betul. Kita saat ini berada di industri kecil di Tritip ya, ini masih bagian dari SIKT ya, Kota Balikpapan. Di Balikpapan. Dan ini coba Bu Lena, siapa tamu-tamu kita kali ini? Ya, ini Ibu Tuti ya, Ketua Forum dari SIKT. SIKT. Ya, beliau ini memiliki hasil produksi sendiri ya, adalah amplang. Ya. Amplang. Amplang. Wow, enak itu. Ya. Itu khas ya. Khasnya sini. Nanti Kalimantan kita bisa Timur. lihat. Nanti kita bisa lihat sendiri. Ya. Jadi ikut ya nanti dalam pameran yang Sudah kita siapin produk untuk. sudah siap Ya. ya. Ini ada beberapa contoh di Ya. belakang ini. Jadi kalau ke Kalimantan, ke Balikpapan khususnya ini oleh-olehnya salah satunya itu ada amplang. Ya. Kemudian ada Pak Didin. Saya ya. Didin Hamid. Didin Hamid. Dan Ya. kita produksi kopi, jadi hilirisasinya pemerintah di sini Bu tempatnya. Jadi Ya. kita Luar biasa. ini Hainan Coffee katanya. Sudah pernah ke Denmark juga ya? ya, produk kita sudah pernah pameran di Denmark di World of Coffee tahun 2024. Kemudian tahun kemarin itu di Malaysia juga. Tahun 2023 kita pameran di Qatar juga. Jadi Dan sudah melanglang buana ini Betul. produknya. Juga dibawa sama Ibu Ketua Dekranasda ke Qatar juga, Ya, ke Doha, ke Portugal, ke London ke juga London. produk. Laku kopinya. Ya alhamdulillah kita di support. Apa menurut mereka? Wah, enak sekali ini kopinya atau bagaimana? Jadi kalau karena ini pasarnya ke sana, jadi beberapa tamu yang pernah mencoba ini mereka bilang cocok karena roastingannya nih dark roast, cocok sama lidah mereka. Cocok sama lidah mereka. Betul. Jadi kopinya terasa bold di mulut gitu. Jadi mereka cocok sekali. Jadi Pak Didin roastingnya ada di industri sini? Ada di sini, di sentra industri kecil sini. Kita dapat fasilitas dari pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota sendiri, kita dikasih tempat. Saya salah satu yang dikasih tempat gudang besar juga di sini untuk produksi. Jadi semuanya di sini ya? Iya, kita Dan difasilitasi. difasilitasi. Bu Tuti juga di sini semua? Iya, kita juga kebetulan ini di tempat saya, di brand kita sih BDS Snack. Gitu. Jadi selain amplang sebenarnya kita juga banyak produk lain, misalnya kayak abon itu bermacam-macam. Ada abon ikan itu dari ikan parang-parang yang susah untuk dijual, itu kita bikin abon. Ada tuna, cakalang, dan juga ada Tapi cukup banyak kan dari sini kan? banyak. Semua ini lokal ya? Lokal hasil. semua gitu. Dan juga banyak brand-brand teman-teman ini masing-masing yang ada di sentra sini. Sudah pernah pameran di luar juga? Alhamdulillah di 2017 saya ke Malaysia. Ke Malaysia? Iya, gitu. Dari segi pasarnya sudah bisa ekspor nih Pak Didin, Bu Tuti? Jadi Sudah? hari ini kendalanya kita belum punya sertifikat HACCP. Iya. Alhamdulillah hari ini nih Dinas Perindustrian Perdagangan memberi kita fasilitas sertifikasi HACCP. Nah, Bu Lena, ini kan tema kita kan berdaya mendunia. Nah, ini bagaimana? Iya, cocok. Sudah bagaimana untuk memfasilitasi ini kan tadi ada berapa jumlah yang dinaungi di sini di sentra industri? Di Ada sini? 22 sentra. Di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin yang produksinya besar, kita kasihkan dua rumah ya, dua unit Tapi ini gitu. sewa kan? Untuk saat ini kita sudah sewa, tapi kita dikasih Retribusi. free sudah. Ya, retribusi ya tepatnya ya. Retribusi. Karena kalau sewa itu kayaknya terlalu kecil nilainya, karena satu rumah itu kita hanya 250.000 per bulan. Jadi retribusi Gitu, berdasarkan retribusi. apa? Luasan. Luasan tempatnya gitu. Kalau selama dari 2019 sampai 2022 kemarin kita masih free, jadi dikasih free 3 tahun. Oke, tapi sekarang udah naik kelas Iya, lah. jadi sudah
sudah banyak. Sudah bisa bayar. Sudah masalah nih Pak, Sudah. distribusinya kan. Iya. Tapi outletnya di mana-mana saja. Ini dijual di toko atau online atau bagaimana? Ya, kita kebetulan kalau langsung jual kita langsung di sini karena ada etalasenya di dalam. Ada etalasenya. Ya, di toko oleh-oleh, semua pasar modern yang ada di Balikpapan, bahkan ke Samarinda, dan juga kita melayani reseller. Jadi mereka repacking. Nah, yang repacking ini banyak macam. Ada yang sampai keluar daerah sudah. Pasarnya sendiri. Kalau Pak Didin apa? Kalau yang kopi Hainan ini Bu, kita ada di Novotel tempat ngopinya. Ada di 4 Point, ada di Hotel Astara sama di Pentasity Hotel kopi yang ini Bu. Kita ada booth juga untuk di sana gitu. Jadi untuk yang kopi kekinian kita banyak Kopi mensuplai. kekinian. Iya, kopi kekinian kita banyak Kopi suplai. coba, ini kan ada kalau ini kekinian nggak kopi Balikpapan? Ini kopi khas yang kita memang diminta sama pemerintah untuk bawa brand lokal. Brand lokalnya. Nah, kopi untuk yang kopi kekinian saya pakai Gunung Dupsitu untuk brand lokal saya. Untuk brand nasional saya pakai Hainan. Itu. Del Coffee nih, brand Del utamanya ya. Tapi untuk kopi tiam saya pakai Hainan Coffee ini karena hak mereknya masing-masing semua sudah keluar. Oke, jadi punya paten ya masing-masing sudah didaftar Sudah ya? keluar. Gunung Dupsitu punya hak untuk jasa sama servis. Hainan juga punya jasa sama servis. Del Coffee Punya. di servisnya, di produknya, Tapi ini dari segi kualitas, rasa itu beda-beda ya antara produk-produk ini. Yang Balikpapan sama Hainan Coffee. Jadi sebenarnya itu kan cuma branding sebenarnya. Brandingnya. Iya. Tapi kualitasnya sebenarnya sama. Sama, karena kita udah diminta dipersyaratkan minimal SNI. Jadi kita sertifikat SNI belum, tapi hasil lab SNI kita udah masuk di mutu 1. Baik. Tapi asal usul kopinya memang dari Balikpapan. Kita ada sebagian di Balikpapan. Tapi karena sangat terbatas, mau tidak mau kita ambil dari tempat lain. Tapi yang jelas itu produk akhirnya kita proses di sini. Artinya hilirisasi yang diminta presiden itu terjadi di sini gitu. Iya, yang penting dampaknya lah terhadap Betul, usaha. betul. Nah, ini kan nanti ada ini pamerannya, ada expo ya. Iya. Ikut kan di expo Insya Allah ikut. Dekranasda itu kira-kira hasil yang diinginkan dari expo Senusantara ini apa-apa saja? Bu? Ya, selain ini ya omset, tapi kami yang utamakan adalah mitra. Karena ini kebetulan datang se-Indonesia, disinilah kami bisa memperkenalkan produk kami. Siapa tahu nanti dari yang datang itu, tamu yang datang bisa menjalin mitra gitu loh. Jadi memperluas Ya, pasar. memperluas pasar kita gitu loh. Jadi kalau pameran itu yang kita kejar bukan hanya omset, tetapi terutama adalah mitra untuk menyambungkan memperluas pasar kita. Iya. Sama juga kopi. Jadi tahun ini sekarang saya lagi negosiasi dengan 4 Point di Manado dan sudah di-approve di Mercure di Bengkulu. Padahal mereka juga penghasil kopi. Mereka minta brand ini untuk dipasang di hotelnya gitu. Dan kita juga ada suplai ke Surabaya di Indoguna, kita juga ada suplai di Jogja. Jadi alhamdulillah mereka cocok sama kopi yang istilahnya produsen lain sudah tidak produksi Dakros gitu. Jadi ini betul-betul unik ya. Ini Betul. unique selling point-nya ada di Betul, sini. betul. Makanya kalau Jadi- bisa secepatnya ekspor lebih bagus lagi Iya. kan. Betul. Makanya terima kasih nih kita sangat disupport sama pemerintah. Pemerintah hadir, saya difasilitasi HACCP. Misalkan berbayar itu jumlahnya juga luar biasa Iya. mahal Bu. Disesuaikan dengan Iya. ini. Ya, ini waktunya sudah habis. Saya rasa kita sekarang mau lihat-lihat Lihat, ya ya, ke langsung. dalam. Tapi Bu Lena, apa kira-kira yang akan nanti setelah pameran ini, expo ini taruhlah berlangsung dengan sukses? Kira-kira apa yang diinginkan juga khususnya bekerja sama dengan pemerintah pusat Ya, dalam memastikan bahwa pengrajin kita itu semua mereka akses kepada pasarnya, kepada ininya ilmu untuk marketing, packagingnya, sama yang lebih baik lagi mungkin akses terhadap modal dan Iya, juga betul. pelatihan itu. Nah, ya, saya mengharapkan setelah acara besar ini, event ini, ya kita berhubungan ya kayak tadi hubungan dengan
akhirnya kita kemitraan kita itu bertambah. Nah juga dengan Bapak yang kopinya tadi cuman di Balikpapan, di Jogja, sehingga nanti sampai ke Sulawesi mungkin gitu ya, sampai ke Jakarta. Ini yang kita inginkan, bagaimana kita saling sinergi, kolaborasi, sehingga kita itu saling mengisi gitu. Ternyata lidahnya orang itu berbeda-beda, ternyata suka dengan rasa yang diciptakan di kota Balikpapan. Iya. Itu yang kita inginkan. Kalau KPI-nya sendiri khusus untuk Ibu Ketua Dekranasda ini apa yang dianggap nanti sudah sukses? Target-target dan angka yang Ya targetnya ya kita maunya kita kan omset kita yang mungkin nanti yang melezit gitu ya, dan juga nanti mungkin bisa dipromosikan di luar sana, dan kita nanti bisa memperluas lagi ya industri yang ada di sini, sehingga kita ini loh hilirisasi kami juga punya pendingin es, pendingin posturate. ikan, Posturate. ya, Posturate. sehingga memang hilirisasinya terjadi di sini, tempat sini gitu. Jadi cuman bukan untuk mengolah aja, tapi mulai dari bahan baku gitu ya, pengolahannya, penjualannya semua ada di sini. cuman jadi terintegrasi. Betul, Ya, itu yang kita baik. harapkan. Baik Ibu Ketua Dekranasda, Bu Sama-sama. Wali, saya sendiri sih mengharapkan karena saya lihat effortnya luar biasa ya untuk menyelenggarakan Expo ini dengan biaya juga cukup besar. Saya harapkan ini semuanya balik modal tak Iya. kali Semoga 10 kali lipat Ya, gitu 10 ya. kali Iya, lipat. benar. 10 kali lipat dan memiliki dampak yang Signifikan, dari ya. segi ekonominya, Ekonomi, tadi multiplier ya. efeknya, Ya, tapi betul. dampak jangka panjangnya juga Ya, terasa ya. terasa, Karena kalau memang berhasil di satu tempat, ini bisa menjadi contoh Betul. bagi penyelenggaraan HUT-HUT Dekranas. Ya, setelahnya, ke depan. ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Putri dan juga Ibu Lena, terima kasih telah mengundang saya di sini. Banyak sekali kita belajar, dan juga mungkin tanggal 9 Juli bukan hanya para penyelenggara maupun perajin, tapi wisatawannya juga lebih banyak datang meningkat. Ini sebagai tujuan wisata yang luar biasa. Menarik. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.